Halo Mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu Mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parlay dan single betnya Mas, jangan lupa Mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya Mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke Mas, sebelum Pak D bahas untuk 4 match yang akan kita gaskan untuk besok ya Mas, hari ini kita akan review build kita kemarin ataupun review dari prediksi kita kemarin. Karena prediksi kita kemarin bapuk ya Mas, sayang sekali ya Mas. Pak D ucapkan ya kan, minta maaf ya kan sebesar-besarnya karena prediksi kita kemarin bapuk ya Mas. Oke Mas, tapi kita bahas dulu ya Mas. Oke Mas, di match yang pertama Mas, di sini kita seri ya Mas di handicap ya kan, di over under kita win ya kan Mas. Untuk di match yang kedua ya Mas, di sini kita win ya Mas di handicap ya Mas. Di over under di sini kita loss karena gulanya kurang 1 ya Mas. Untuk di match yang ketiga di sini kita ya Mas, di sini kita loss, di sini kita win ya kan Mas. Dan di match yang terakhir ya Mas, untuk di handicap jelas kita win ya kan Mas, karena skor akhir 0-7 ya kan Mas. Untuk di over under kita loss ya Mas, karena prediksi kemarin Pak D yakinnya tuh under Mas, ternyata jadi bola over ya kan Mas. Sayang sekali ya Mas. Untuk di handicap Mas, di sini kita loss 1 ya Mas. Oke, untuk di over under di sini kita loss 2. Sayang sekali ya Mas. Pak D minta maaf karena prediksi kita kemarin jelek ataupun prediksi kita bapuk ya Mas. Untuk prediksi 4 match ke depannya kita akan wajib profitkan masa lagi ya kan Mas. Kayak biasa, seperti biasa ya Mas, kita wajib profit ya kan Mas. Kita biasanya kalau bapuk tuh 1 hari aja ya kan Mas, paling lama ya kan Mas. Oke Mas ya. Dan Pak D ingatkan lagi ya Mas, bagi siapapun yang mau join di grup WhatsApp Pak D Mas, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video Mas. Monggo Mas, no bayar-bayar, no mar-mar, gratis full gaspol Mas. Lanjut kita masuk ke 4 match ya Mas. Di match yang pertama yaitu ada Galatasaray melawan Molde. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 3/4 dan 1. Dan untuk di over undernya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 2 3/4 dan 3. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di 5 laga terakhir Galatasaray sendiri Mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Molde sendiri Mas, di sini ada 2 kali kalah, 2 kali seri dan 1 kali menang. Dan untuk 1 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa Mas, di sini dimenangkan oleh Galatasaray. Dan di Galatasaray sendiri Mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain. Dan di Molde sendiri Mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu poin besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Galatasaray. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 3/4. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2 3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu poin besar Mas, kemungkinan skornya 3-1 dimenangkan tim Galatasaray. Dikarenakan Mas, di 5 laga terakhir masing-masing kedua tim ini Mas, di sini statistiknya lebih diunggulkan Galatasaray. Apalagi di 1 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa kemarin Mas, di situ dimenangkan oleh Galatasaray. Lanjut kita masuk ke match yang kedua Mas, yaitu ada Panathinaikos melawan Sporting Braga. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 1/4 dan lek-lekan. Dan untuk di over undernya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 2,5 dan 2/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di 5 laga terakhir Panathinaikos sendiri Mas, di sini 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Sporting Braga sendiri Mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan untuk 1 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa Mas, di sini dimenangkan oleh Sporting Braga. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu poin besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Panathinaikos. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di lek-lekan.
Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan tim Panathinaikos. Dikarenakan mas, di satu laga pertemuan terakhir kemarin mereka berjumpa mas, kemarin dimenangkan oleh Sporting Braga ya kan mas. Dan kemungkinan besarnya di match ini Panathinaikos akan membalaskan dendamnya karena kalah di match kemarin. Lanjut, kita masuk ke match yang ketiga mas, yaitu The Young Boys melawan Maccabi Haifa. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan setengah dan 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2,5 dan 3/4. Lanjut, kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di 5 laga terakhir Young Boys sendiri mas, di sini 2 kali menang dan 3 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Maccabi Haifa sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali seri. Dan untuk 1 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini mereka seri. Dan di Young Boys sendiri mas, di sini ada 1 orang pemain yang dipertanyakan. Sedangkan di Maccabi Haifa sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut, kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Young Boys. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur setengah. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 2-1. Dikarenakan mas, di laga kemarin mas, waktu bermain di kandang Maccabi Haifa, kemarin Young Boys mampu menahan imbang ya kan mas. Dan kemungkinan besarnya mas, di match ini Young Boys akan mengalahkan Maccabi Haifa karena bermain di luar kandang Maccabi Haifa. Lanjut, kita masuk ke match yang terakhir mas, yaitu ada Fulham melawan Tottenham Hotspur. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2/3/4. Lanjut, kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di 5 laga terakhir Fulham sendiri mas, di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Tottenham sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 4 kali menang Tottenham dan sisanya mereka seri. Dan di Fulham sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Tottenham sendiri mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut, kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Tottenham Hotspur. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-3 dimenangkan tim Tottenham Hotspur. Dikarenakan mas, di 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini Fulham belum pernah menang berjumpa dengan Tottenham Hotspur. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ini ya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa mas, subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D mas, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas, no bayar, no mar, gratis, full gaspol mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola. Jos mas.